Di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi salam, skema akad salam paralel, akuntansi salam untuk penjual, dan akuntansi salam untuk pembeli. Definisi akad salam atau salaf ialah transaksi jual beli barang atau mensalam fih yang disifati dalam tanggungan atau zimah menggunakan bahasa akad salam atau salaf dengan sistem pembayaran ra'as al-mal secara cash majelis akad. Atau dengan kata lain, kontrak jual beli atau suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari pada waktu yang telah disepakati. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Skema akad salamnya, yang pertama ada inisiasi akad. Pihak pembeli atau muslam, ini pihak pembelinya ya. Pihak pembeli atau muslam membutuhkan barang tertentu di masa depan, misalnya hasil panen, produk manufaktur. Pihak penjual atau muslam ilaih bersedia menyediakan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, perundingan dan kesepakatan. Kedua belah pihak sepakat atas jenis barang, misalnya beras, kualitas barangnya premium, jumlah atau kuantitasnya 10 ton, harganya 100 juta, waktu penyerahannya 3 bulan dari akad, tempat penyerahannya gudang pembeli. Dan yang ketiga, akad dilakukan. Ijab dan kabul dilakukan antara kedua pihak. Pembayaran penuh dilakukan oleh pembeli saat akad, misalnya transfer 100 juta. Dan yang keempat ada produksi atau pengadaan barang. Penjual menggunakan dana dari pembeli untuk memproduksi atau memperoleh barang yang dipesan. Dan yang kelima ada penyerahan barang. Saat jatuh tempo, penjual menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Harus tepat jumlah, kualitas, dan waktu. Jika terjadi keterlambatan atau barang tidak sesuai, bisa ada penyelesaian seperti pengambilan dana, diskon, atau renegosiasi, atau sesuai akad awal. Dan yang keenam, akad selesai. Setelah barang diterima dengan baik oleh pembeli, akad dianggap selesai. Nah, jadi contohnya itu seperti toko sembako Makmur ingin membeli 1 ton beras dari Pak Budi yang saat ini belum tersedia dan akan dipanen 2 bulan lagi. Langkah-langkah skema akad salamnya, yang pertama ada akad disepakati, yaitu menjelaskan mengenai spesifikasi yang ingin dia beli, seperti barang beras premium 1 ton, harganya 100 juta atau 10 juta, waktu penyerahannya 2 bulan lagi. Tempat penyerahannya di gudang toko Makmur, pembayarannya lunas di awal atau wajib dalam akad salam. Toko Makmur membayar 10 juta di muka kepada Pak Budi saat akad dilakukan, dan Pak Budi menanam padi, merawat, dan memanennya. Setelah 2 bulan, Pak Budi mengantarkan 1 ton beras sesuai kesepakatan ke gudang toko Makmur. Nah, yang kedua ada akad salam paralel. Yang pertama itu ada akad salam pertama antara lembaga keuangan syariah dan produsen. Lembaga keuangan syariah itu contohnya bank ya, teman-teman. Lembaga keuangan syariah memesan barang kepada produsen atau petani, pengrajin, dan sebagainya dengan spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan ditentukan. Lembaga keuangan syariah membayar penuh di awal kepada produsen. Dan yang kedua, akad salam kedua antara lembaga keuangan syariah dan pembeli akhir. Lembaga keuangan syariah menjual barang kepada pembeli akhir atau importir, pabrik, dan sebagainya melalui akad salam terpisah. Lembaga keuangan syariah menentukan harga jual yang lebih tinggi untuk memperoleh margin. Pembeli akhir juga membayar penuh di awal. Kedua akad tidak boleh saling terkait secara hukum, harus independen untuk menjaga keabsahan syariah. Dan yang ketiga ada produksi dan pengadaan barang. Produsen memproduksi atau mengadakan barang sesuai akad pertama. Barang disiapkan dan dikirim ke lembaga keuangan syariah atau langsung ke pembeli akhir.
jika disepakati. Dan yang keempat ada penyerahan barang ke pembeli akhir. Lembaga keuangan syariah menyerahkan barang kepada pembeli akhir sesuai akad kedua. Bisa juga melalui mekanisme dropshipping atau dengan izin syariah. Jika pengiriman langsung dari produsen. Dan yang kelima, lembaga keuangan syariah mendapatkan keuntungan. Selisih harga beli dan jual menjadi margin lembaga keuangan syariah. Akad selesai jika barang diterima sesuai ketentuan. Jika kamu ingin jika kalian ingin saya menjelaskan mengenai contoh akad skema paralel, di sini ada contohnya, yaitu PT Sumber Pangan mendapat pesanan dari sebuah hotel, kita sebut aja Hotel C, untuk menyediakan 5 ton beras organik dalam waktu 3 bulan. Tapi PT Sumber Pangan tidak punya stok dan perlu mencari pemasok atau petani. Maka dilakukan 2 akad. Yang pertama ada akad salam pertama, salam A dan si B. PT Sumber Pangan A mengadakan akad salam dengan petani B. Barangnya 5 ton beras organik dengan harga 50 juta, waktu penyerahannya 2 sampai 5 bulan dari sekarang. PTA membayar lunas di awal kepada petani. PTA ini ya perusahaan ya, teman-teman. Dan yang kedua ada akad salam kedua, salam perusahaan dengan hotel ya, dengan pihak hotel. PT Sumber Pangan A mengadakan akad salam dengan Hotel C dengan barang 5 ton beras organik sama jenis dan kualitasnya dengan harga 60 juta. Waktu penyerahannya 3 bulan dari sekarang dan hotel membayar lunas di awal kepada PT Sumber Pangan. Dan seterusnya ada akuntansi akad salam untuk pembeli. Yang pertama ada pada saat akad atau pembayaran di muka. Karena pembeli sudah membayar penuh tetapi belum menerima barang, maka dicatat sebagai piutang salam atau aset dalam akad salam. Ini bisa disebut dengan ayat jurnal ya teman-teman, yaitu ayat jurnalnya piutang salam pada aset dalam akad salam. Artinya, pembeli sudah mengeluarkan uang tapi belum menerima barang. Dan yang kedua ada pada saat barang diterima. Ketika barang sudah diserahkan oleh penjual, pembeli akan merekognisi persediaan atau aset tetap atau tergantung jenis barangnya dan menghapus piutang salam. Di sini ada ayat jurnalnya. Ayat jurnalnya yaitu persediaan pada piutang salam. Di sini saya ada contohnya mengenai akuntansi akad salam untuk pembeli. Di sini kita lihat ya teman-teman. Sebelum saya menjelaskan mengenai contoh akuntansi akad salam untuk pembeli, di sini saya ingin memberitahu nama akun-akun akuntansi akad salam ya untuk pembeli. Di sini ada akun aset atau persediaan ya. Akun ini berada di kredit ketika barangnya diserahkan kepada pemesan dan akun ini berada di debit ketika barangnya ini sudah diterima. Dan yang kedua ada piutang kepada petani. Akun ini berada di kredit ketika dilakukan pembayaran dan berada di debit ketika akhir akad dan produsen tidak bisa menyerahkan barang. Dan yang terakhir ada piutang salam. Akun ini berada di kredit ketika penyerahan barang yang dipesan atau pelunasan piutang dan berada di debit ketika dilakukan pembayaran harga barang. Nah, di sini nih ada contohnya ya, teman-teman. Pada tanggal 10 Februari 2019, Lembaga Keuangan Syariah Sekarsarum memesan jagung kepada kelompok petani Sumber Agung dengan data-data sebagai berikut. Nama barangnya jagung, jenis barangnya biji tipe A, jumlah barangnya 200 ton,
jumlah modal atau harganya itu 160 juta dengan 400-nya yang per ton. Berarti 800.000 kali 200 ton ya, teman-teman. Jangka waktu penyerahannya 4 bulan, anggunannya sebidang sawah senilai 100 juta. Cara penyerahannya secara bertahap masing-masing 50 ton. Syarat pembayarannya pada saat akad ditandatangani transaksi yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah Sekarsarun sebagai pembeli. Yang pertama, penyerahan modal kepada kelompok petani Sumber Agung senilai 160 juta yang terdiri dari uang tunai 120 juta, bibit dan pupuk 40 juta, harga perolehan barangnya tersebut senilai 35 juta. Ayat jurnalnya itu berarti penyerahan modal kepada kelompok petani yaitu Sumber Agung ya. Piutang salam nama ayat jurnalnya itu yang pertama ada piutang salam, kas atau rekening petani, persediaan atau aset, keuntungan penyerahan aktiva. Piutang salam pada debit, kas atau rekening petani pada kredit, persediaan atau aset pada kredit, dan keuntungan penyerahan aktiva pada kredit. Tabel piutang salamnya ini ya, teman-teman. Di sini ada tanggalnya, tanggal 10 Februari, keterangannya modal kas dan bibit dan pupuk. Modal kasnya ini 120 juta, bibit dan pupuknya 40 juta, totalnya 160 juta. Jadi saldonya sejumlah 160 juta. Ini akun aktivanya ya, pada piutang salam dengan jumlahnya 160 juta. Yang kedua ada penerimaan barang pesanan dari kelompok petani yaitu Sumber Agung sebagai pembuat. Yang tahap pertama tanggal 10 Juni 2019 sebesar 50 ton jagung bisi tipe A sesuai dengan harga pasar senilai 40 juta. 800.000 per ton kali 50 ton. Ayat jurnalnya persediaan aset salam pada piutang salam. Persediaan aset salam pada debit, piutang salam pada kredit. Persediaan aset salam pada debitnya 40 juta, piutang salam pada kreditnya 40 juta juga. Yang tahap keduanya ada di tanggal 15 Juni 2019 sebesar 5 ton jagung bisi tipe A dengan nilai pasar 40.500.000. 950.000 kali 50 ton. Nilai wajar lebih tinggi ataupun sama dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan diukur sesuai dengan akad. Jurnalnya ada persediaan pada aset, persediaan pada piutang salam. Persediaan aset pada debit, piutang salam pada kredit, yaitu sama-sama ya 40 juta. Dan tahap ketiganya ada tanggal 20 Juni 2019 sebesar 50 ton jagung bisi tipe A dengan nilai pasar 30.500.000, 750.000 kali 50 ton. Jika harga pasar lebih rendah dari nilai saat akad selisihnya, diakui sebagai kerugian. Ayat jurnalnya adalah persediaan pada kerugian penyerahan aktiva pada piutang salam. Persediaan atau aset salam pada debit sebesar 37.500.000 dan kerugian penyerahan aktiva pada debit 2.500.000 dan piutang salam pada kredit 40 juta. Maka tanggal 10 Februari modal kasnya menjadi 120 juta dan bibit dan pupuknya menjadi 40 juta pada tanggal 15 Juni. Yang penyerahan tahap pertama ini pada tanggal 10 Juni jumlahnya 40 juta.
Dan penyerahan tahap kedua pada tanggal 15 Juni 40 juta, dan tanggal 20 Juni penyerahan tahap ketiga 40 juta juga. Jadi saldonya adalah 40 juta. Totalnya semuanya tetap 160 juta ya, teman-teman. Dan aktifanya adalah ayat jurnalnya adalah piutang salam pada persediaan salam. Piutang salamnya ada 120 juta dan persediaan salamnya ada 40 juta. Dan tahap keempat, tanggal 25 Juni 2019 sebesar 50 ton jagung bisi tipe A seharga 40 juta terjadi ketidaklancaran sehingga perlu alternatif. Yang pertama ada kontrak diperpanjang, tidak dilakukan jurnal karena masih tercatat piutang 50 ton jagung senilai 40 juta. Dan yang kedua ada kontrak dibatalkan karena tidak mampu memenuhi kewajibannya. Ayat jurnalnya yaitu piutang petani atau pada produsen pada piutang salam sebesar 40 juta. Yang ketiga, data jaminan dijual dengan asumsi. Jika hasil jaminan lebih kecil dari piutang salam, selisihnya diakui piutang kepada nasabah dan sebaliknya. Jika hasilnya lebih tinggi, selisihnya menjadi hak nasabah. Yang pertama ada dijual dengan harga 35 juta. Jurnalnya itu kas pada piutang petani dan piutang salam. Dan yang kedua ada dijual dengan harga 50 juta. Ayat jurnalnya yang pertama yaitu kas pada piutang salam dan kas atau rekening petani. Dan yang ketiga ada tidak diterima barang pesanan. Ayat jurnalnya piutang kepada petani pada piutang salam. Dan yang terakhir ada pengenaan denda kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya tetapi tidak memenuhi dengan sengaja senilai 1 juta. Yaitu jurnalnya rekening petani pada rekening ZIS ya. Yaitu sebesar 1 juta. Nah, jadi itu ya teman-teman contohnya. Materi selanjutnya ada akuntansi akad salam untuk penjual. Yang pertama ada saat menerima uang dari pembeli atau awal akad, penjual menerima uang muka sebagai kewajiban karena barang belum diserahkan. Maka dalam pencatatan kas pada utang salam, penjual mencatat kas masuk dan kewajiban untuk menyerahkan barang di masa depan. Yang kedua ada saat menyerahkan barang atau saat jatuh tempo. Setelah penjual menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan waktu, maka utang salam dilunasi dengan ayat jurnal utang salam pada pendapatan penjualan. Kewajiban telah selesai dan kini penjual bisa mengakui pendapatan. Dan saya juga ada contohnya mengenai akuntansi akad salam untuk penjual. Sebelum saya menjelaskan mengenai contohnya, di sini saya ingin memberitahu nama akun-akun akuntansi salam untuk penjual. Yang pertama ada aset. Akun ini berada di kredit ketika penyerahan atau penjualan barang kepada pemesan akhir dan berada di debit ketika barang salam yang dipesan diterima. Dan yang kedua ada hutang kepada lembaga keuangan syariah. Akun ini berada di debit ketika dilakukan pembayaran dan akun ini berada di kredit pada saat sudah jatuh temponya akad dan barang yang dipesan tidak bisa diserahkan, maka dipindahkannya hutang salam ke hutang lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir ada hutang salam atau kewajiban salam. Akun ini berada di debit ketika pada saat jatuh tempo atau saat penyerahan barang yang dipesan kepada pembeli. Pembuat tidak mampu menyerahkan barangnya atau hutang kepada pemesan atau dipindahkan kepada kewajiban. Dan berada di kredit ketika melakukan pembayaran. Besarannya disesuaikan dengan jumlah dari keseluruhan harga barang yang telah diterima. Yaitu di sini ada pada tanggal 10 April 2019, Lembaga Keuangan Syariah Sekarsaru menerima pesanan dari pabrik tepung yaitu ROS untuk melakukan pembelian berupa tepung tapioka ketela pohon dengan data sebagai berikut. Nama barang pesanannya tapioka atau tepung kedelai pohon. Jenis barang pesanannya kualitas A dengan jumlah 200 ton dengan harga 1 miliar 5 juta per ton. Jangka waktunya 3 bulan. Syarat pembayarannya pada saat akad ditandatangani seluruh harga barang.
Transaksi yang dilakukan lembaga keuangan syariah Sekar Sarum sebagai penjual atau pembuat yaitu yang pertama ada penerimaan modal salam dari pabrik tepung atau ROS sebesar 1 miliar dengan ayat jurnal kas pabrik tepung pada hutang salam dengan harga 1 miliar. Di sini ada debit dan kredit ya. Uh, kas pabrik tepung, kas atau rekening pabrik tepung ada di debit dengan harga dengan senilai 1 miliar dan hutang salam berada di kredit dengan nilai 1 miliar juga. Keterangannya 200 ton tapioka dengan kualitas A. Hutang salamnya senilai 1 miliar ya teman-teman. Dan yang kedua ada penyerahan tepung tapioka ke Tela Pohon pada tanggal 10 Juli 2019 kepada pabrik tepung ROS yang sesuai dengan kualitas yang dipesan yaitu kualitas A dengan ayat jurnal hutang salam pada persediaan dengan senilai 1 miliar. Hutang salam berada di debit dan persediaan berada di kredit. Pada tanggal 10 Juli, 200 ton tapioka kualitas A dengan jumlah 1 miliar dan 200 dan dengan jumlah 1 miliar pada kredit ya. Nah, segitu saja contoh yang saya berikan. Mohon maaf jika segitu saja penjelasan dari saya mengenai materi akuntansi akad salam. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.